Shalom saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari, saya ingin berkongsi renungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema persahabatan dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudari, mungkin saat ini kita merasa sendiri karena tidak ada orang lain yang mempedulikan dan memperhatikan. Saat berada di situasi sulit, justru teman-teman dekat mundur teratur dan beranjak menjauh dari kita. Hari-hari kita pun terasa hampa dan sepi. Saudara-saudari, jangan terus larut dalam kepedihan dan merasa sendiri. Jangan. Ibrani 13 ayat yang ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudari, mari kita kenang kembali sejenak. Di awal penciptaan manusia, kita melihat suatu hubungan yang sangat karib terjalin antara Allah dengan manusia di Taman Eden. Adam dan Hawa menikmati persahabatan begitu mesra dengan Allah. Tidak ada ritual agama, tidak ada upacara, yang ada hanyalah hubungan kasih yang begitu intim antara Allah dengan manusia yang diciptakannya. Tidak ada jarak antara Allah dan manusia. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan yang karib itu lenyap dan terputus. Yesaya 59 ayat yang kedua, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Namun, saudara-saudari, Yesus mengubah segala sesuatunya ketika dia membayar dosa-dosa kita di Kalvari. Matius 27 ayat yang ke-51, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait suci yang melambangkan pemisahan dari Allah telah robek dari atas ke bawah. Artinya jalan masuk kepada Allah kembali tersedia. Kini setiap orang percaya dapat mendekati Allah dengan penuh keberanian. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-12, di dalam Dia kita beroleh kedamaian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Persahabatan dengan Allah dimungkinkan hanya karena kasih karunia yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kesimpulan, inisiatif pemulihan hubungan itu datangnya dari Allah, yaitu hubungan manusia dengan Allah itu adalah datangnya dari Allah sendiri, inisiatif Allah melalui pengorbanan Yesus yang olehnya kita beroleh persekutuan karib kembali seperti sedia kala dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin.